Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami persembahkan untuk memenuhi kuis 1 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pada kelompok kami terdapat dua orang, yaitu saya sendiri Muhammad Amar Hafiz dan teman saya. Arjuna Charles Dimas Mahendra. Oke, di sini ada list pertanyaan dari pertanyaan nomor 1, yaitu apa perbedaan dari fakta, data, dan informasi. Pertanyaan kedua, sebutkan 4 ciri kriteria informasi berkualitas. Pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Pertanyaan nomor 5, yaitu jika sistem informasi semakin banyak mendukung bisnis dan menghadirkan berbagai platform baru yang semakin canggih, apa tantangan untuk organisasi bisnis itu sendiri? Yang keenam atau yang terakhir, yaitu apa saja yang termasuk karakteristik dari sistem informasi manajemen. Oke, pada pertanyaan yang pertama saya serahkan kepada teman saya Arjuna Charlie. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan dari fakta, data, dan informasi. Fakta adalah pernyataan yang objektif dan dapat diverifikasi sebagai benar atau salah. Fakta bersifat konkret dan tidak berubah tergantung pada observasi atau penelitian. Data adalah nilai atau ukuran mentah yang diperoleh melalui pengamatan. Data dapat berupa angka, kata, atau simbol yang belum diolah atau dianalisis untuk menarik kesimpulan atau membangun pemahaman. Lalu yang terakhir adalah informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data. Data menjadi informasi ketika diatur atau diproses untuk menjawab pertanyaan spesifik atau memecahkan masalah. Informasi menambahkan konteks interpretasi atau perspektif ke data mentah, mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna dan berguna. Kemudian saya jelaskan 4 ciri atau kriteria informasi berkualitas. Yang pertama adalah keakuratan. Informasi harus bebas dari kesalahan dan distorsi. Keakuratan memastikan bahwa informasi secara akurat mencerminkan data atau fakta yang telah diproses. Kemudian kelengkapan. Informasi yang lengkap memberikan gambaran penuh dan semua detail yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang tidak lengkap bisa menyesatkan dan mengakibatkan kesalahan interpretasi. Lalu selanjutnya relevansi. Informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna dan konteks keputusan. Relevansi memastikan bahwa informasi menyediakan wawasan yang diperlukan untuk kebutuhan spesifik. Kemudian yang terakhir adalah ketepatan waktu. Informasi harus disediakan pada waktu yang tepat, tidak terlalu dini atau terlambat. Ketepatan waktu penting agar informasi dapat digunakan secara efektif dalam membuat keputusan atau bertindak. Lalu kemudian keterkaitan sistem informasi manajemen dengan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat SIM atau SIM adalah kumpulan prosedur yang saling terkait untuk mengelola informasi dalam organisasi dan merupakan bagian integral dari struktur organisasi yang lebih besar. SIM mengandalkan teknologi informasi atau TI untuk melakukan fungsi-fungsi ini, yaitu pengumpulan dan penyimpanan data untuk menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TI untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menyimpannya secara aman. Kemudian pengolahan data menjadi informasi. Memanfaatkan perangkat lunak untuk menganalisis data, menghasilkan laporan, dan membuat proyeksi. Kemudian yang terakhir distribusi informasi. Memanfaatkan jaringan dan teknologi komunikasi untuk menyebarkan informasi ke berbagai pihak yang berkepentingan dalam organisasi. Oke, selanjutnya. Oke, Oke, baik. Untuk eh, selanjutnya saya lanjutkan, yaitu boleh. pertanyaan apa saja yang termasuk karakteristik dari sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah terintegrasi, yaitu sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber dalam organisasi, menciptakan sistem yang holistik yang mendukung operasi sehari-hari dan pengambilan keputusan strategis. Yang kedua adalah skalabilitas, dapat disesuaikan dan ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan organisasi, baik dalam hal volume data maupun kompleksitas operasi. Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar atau teknologi
sehingga memungkinkan organisasi untuk merespon dengan cepat terhadap dinamika lingkungan eksternal atau internal. Yaitu yang terakhir, user friendly, yaitu dirancang dengan antarmuka penggunanya intuitif, memudahkan berbagai pengguna dari eksekutif hingga staf operasional untuk mengakses dan memanfaatkan informasi. Baik, pertanyaan yang terakhir adalah bisnis dan mengenai berbagai platform baru yang semakin canggih, apa tantangan untuk organisasi bisnis itu sendiri, yaitu ada keamanan data. Keamanan data dengan peningkatan penggunaan sistem informasi, risiko keamanan data menjadi lebih kompleks. Organisasi harus menerapkan kebijakan keamanan yang kuat dan terus memperbarui sistem mereka untuk menghindari pelanggaran data. Yang kedua adalah integrasi sistem. Mengintegrasikan berbagai platform dan teknologi baru bisa menjadi tantangan, khususnya dalam menjaga konsistensi dan keadalan data di seluruh sistem. Yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan, yaitu organisasi harus secara kontinu melatih staf mereka untuk menggunakan teknologi baru dan memahami cara terbaik untuk memanfaatkannya demi mendapatkan keuntungan maksimal. Yang terakhir adalah biaya implementasi dan pemeliharaan. Biaya yang terkait dengan pembaruan dan pemeliharaan teknologi informasi dapat menjadi signifikan, memerlukan alokasi sumber daya yang hati-hati. Sekian pembahasan soal dari kami. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, oke. wabarakatuh.